Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Berlian Al-Kalabi di Dialog Media Widya Indonesia. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita bertemu dengan seseorang yang sangat luar biasa. Kami menyebutnya pahlawan lingkungan. Mari kita bertemu beliau. Beliau adalah Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Seger ya? Seger ya. Nah, Di bawah naungan pohon, pohon, pinggir sungai. pinggir sungai. Kita duduk mengampar kayak gitu. Duduk ngampar di sini. Ini cluenya. Ngapain tiba-tiba kita podcast di lingkungan yang tidak pernah sebelumnya kita Belum pernah kita Wah, podcast seperti aduh, ini harus tiap saat bikin di sini. Iya, biasanya Pindah-pindah. tempat studionya dingin, Wah. dinginnya AC, nongkrongnya jok, tiba-tiba ngampar di bebatuan, Keras, gede-gede gitu ya. yang apa sungainya yang aduh, ada nelayan lagi lewat, ada apa para pengeruk pasir luar biasa di sini. Yaitu karena adalah berkenaan dengan podcast kita hari ini ya Pak D, dengan aktivitas Pak D selama ini yang memang mencintai sungai ya Pak awalnya ya, dan kemudian berusaha untuk lebih menyayangi sungai ya, mengembalikan hak-hak sungai. Iya. Ya, akibat korban atau ulah dari, gak usah ngomongin orang lain dah, diri kita sendiri mungkin ya, tanpa kita sadar ya. Oke, langsung lagi kita langsung tanya sama beliau. Pak D, nama lengkapnya siapa sih? Iya, nama saya Suparno Jumar. Suparno Jumar. Jumar. Aslinya mana Pak? Saya dari Jawa Tengah, Jawa Tengah tepatnya? di daerah Purworejo. Purworejo. Ternyata orang Purworejo, Jawa Tengah, jauh-jauh. Kapan pertama kali datang ke Bogor? Akhir tahun 89 loh. Saya kelas 5 SD. Pak Ade sudah ke sini, dan untuk peduli dengan lingkungan, khususnya Sungai Ciliwung, itu sejak tahun berapa? Saya mulai tahun-tahun 89 saya pertama kali ke Bogor, tapi waktu itu hanya cuma berkunjung. Tapi kemudian tahun sekitar 94 saya mulai datang lagi. Tapi sebelum itu pernah datang, tapi yang membuat saya akhirnya harus memantapkan tinggal itu ketika tahun-tahun 94. Ketika saya bermain bersama teman-teman di di sekitar, kalau sekarang itu ada namanya Botani Square di sekitar situ. Kemudian kok kayak di Bogor enak ya, seperti apa yang saya rasakan tahun 89 ketika saya kali pertama datang ke Bogor. Tempatnya adem, hijau gitu kan. Itu saya sampaikan ke teman-teman, di Bogor enak ya, adem gitu. Ya sudah, kalau misalnya kamu mau, kamu kos aja. Betul, akhirnya tahun hari berikutnya saya mulai menetap di Bogor hingga saat ini. Anak udah berapa Kak? Sekarang 4 laki-laki Semua udah lulus sekolah semua. yang 2 sudah lulus SM, yang paling besar lulus SMK Multimedia, kemudian sambil belajar lagi sambil praktek. Itu Pak kemudian mulai benar-benar terjun untuk memperhatikan sungai ya, khususnya Ciliwung, itu tahun berapa? Sebenarnya saya mulai membahas Sungai Ciliwung itu dalam benak saya itu tahun 98 ya. Nah, ketika itu tuh saya gelisah ketika setiap hari saya tuh melihat orang buang sampah ke sungai itu tidak ukuran kecil tapi ukurannya besar, dalam gerobak yang narikin sampah. Itu tiap hari buang sampah ke sungai. Jadi tempat pembuangan ya? Tempat pembuangan. TPS? Ya sudah di TPS. Dan dia mungkin senang karena TPS-nya tidak pernah penuh. Kemudian tahun 2006 saya bergabung di sebuah organisasi lingkungan. Kemudian yang saya bahas ketika itu adalah juga Sungai Ciliwung, karena kebetulan waktu itu organisasi lingkungan tempat saya bekerja adalah di tepi Sungai Ciliwung. Di tepi Sungai Ciliwung. Kemudian tahun berikutnya tahun-tahun sekitar 2015 akhirnya ketemu sebuah komunitas, Ya. komunitas peduli Ciliwung. 2013. 2015. Kemudian akhirnya sejak saat itu saya mulai bergabung hingga saat ini. Apa nama komunitasnya? Komunitas peduli Ciliwung. Komunitas Peduli Ciliwung 2015 sampai sekarang. Tapi memang sejarah masa lalu saya di Purworejo itu membekas kuat. Kenapa akhirnya saya merasa tidak terima ketika sungai itu dinistakan. Karena apa? Saya adalah keluarga petani di daerah, petani peladang. Jadi sangat tergantung dengan air lah. Semua juga tergantung. Bayangkan ketika musim kering, tanaman tembakau itu dari sejak dia ditanam
itu sampai dia tumbuh gitu ya, udah agak besar, itu tergantung dengan air yang kami ambil, kami pikul itu dari sungai. Dari sungai. Kami Jarak ambilnya- berapa kilo? Ya kalau jarak sih tidak jauh, mungkin sekitar ya mungkin 200-300 kilo, tapi mondar-mandir terus. Kita bawa pakai kiri. Saking bergunanya, bermanfaatnya harus. Kemudian menyerahi tanaman itu pasti. Kemudian ketika kami sedang merumput, cari rumput dari ladang untuk pakan ternak. Ketika pagi-pagi kan biasanya ada embun. Itu dan ketika kita ngambil itu pasti kotor. Jadi ketika rumputnya kotor itu kami cuman tutupin aliran itu sedikit dengan batu-batu, kita jejer, kemudian rumputnya kita rendam di air supaya melarutkan si pasir. Kemudian yang ketiga, ketika musim kemarau, Ya. cuaca cerah, kami perlu ikan atau kami perlu laut. Kami pompa petroma ke sini. Kemudian kami membawa parang gitu ya, panjang. Udah kami ngobor, cari ikan. Ikan itu ibaratnya kan gini. Kalian ngobor itu cuma 3 orang. Belakang bawa petroma, kemudian atas bawa senjata tajam, kemudian yang tengah tinggal ngadepin gitu. Itu kan tiap malam itu kalau misalnya cuaca cerah, ikan itu banyak terus. Di sana sungainya bagus. Dulu bagus, tapi sekarang juga mulai Sama. menurun. Kemudian setiap hari seperti hari-hari ini nih, kami bermain dengan teman-teman di sungai, kemudian juga belajar dari sungai, kadang-kadang ya belajar renang juga dari sungai. Itu awal kecintaan tadi. Awal. Jatuh cinta sama sungai. Jadi Pak D, bentuk kecintaan itu saya lihat ya Pak D melakukan aktivitas sampai detik ini ya, sampai sekarang ini mengelola sampah-sampah yang dibuang selain membersihkannya. Kemudian sampah itu diolah. Contoh pengelolaan dari hasil limbah sungai itu kayak apa? Iya, jadi sebelum ke arah sana, Heeh. jadi sebenarnya ada esensi yang sangat mendasar atas kecintaan saya terhadap sungai. Karena apa? Sumber baku air bersih kita, terutama sebagian besar di Indonesia adalah Air, sungai. benar. Bayangkan ketika sungai airnya tercemar, berarti kita berkesempatan. Paling berat adalah kita membayar retribusi air pam itu lebih mahal karena air sungai itu diambil oleh pam sebagai baku air bersih. Iya. Itu yang pertama. Ketika air semakin langka, berarti ada potensi konflik antar manusia memperebutkan air. Karena apa? Manusia itu kan setiap saat butuh air. Nggak butuh emas, berlian, mobil mewah, rumah mewah, tidak. Air. Air sama Sumber. oksigen itu yang Hmm. penting. Nah, ini esensi yang coba kami bangun bagaimana agar kita sama-sama menghargai sungai, karena sungai di situ ada air. Air itu kita perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Kebutuhan kita sehari. Dijaga dulu. Dijagai. Supaya apa? Setelah itu terpenuhi baru kita ngomongin pangan. Pangan yang sehat tidak mungkin dihasilkan dari sungai yang kotor. Karena Betul. apa? Tadi saya cerita, ketika pertanian juga diairi dari air sungai, ketika airnya kotor, kita buat pertanian, berarti tanamannya kan juga akan sakit. Kalaupun dia ada buah-buahan atau sayuran, itu kan berpotensi juga tercemar. Ketika ada ikan, ikannya yang kita tangkap, bisa jadi ikannya sakit atau dia mengandung penyakit. Plastik, timbal ya, ada besi dan Masuk ke macam-macam. tubuh kita. Iya. Jadi, keamanan pangan kita itu sangat tergantung dengan keamanan air. Air, pangan. Jadi water security itu ada syarat mutlak untuk kesehatan kita. Inilah yang sebenarnya ingin kami sampaikan selama ini. Kita itu harus menjagain bareng-bareng dengan baik. Menggugah kesadaran ya Menggugah masyarakat kesadaran. ya. Saat Sama ini juga. kayaknya masing-masing ya. Terserah. Sungai punya rame-rame ya, punya alam ya kan. Iya. Apa aja dibuang di sini. Mayat juga kadang dibuang. Betul. Hanyut di sini ya. Pemerintah memberikan perhatian, industri atau swasta memberikan perhatian, masyarakat memberikan perhatian, perguruan tinggi memberikan perhatian, media, youtuber, tiktoker, di Instagram, Ya, semua bersatu. semua menyuarakan. Hmm. Ini adalah hak kita bersama-sama. Ketika hak kita belum tercapai, kita berjuang, kita raih hak itu. Ini hak manusia. Hak kita untuk hidup sehat, hak kita untuk hidup bersih ya Pak ya. Hak kita untuk menjagakan yang namanya sumber daya kehidupan kita sendiri. Ya, berarti bekerja sama, kemudian membersihkan sungai juga jadi hikmah ya tadi, dia bisa menghasilkan ya, bernilai ekonomis ya Pak ya. Ya makanya kalau saya lihat sih selama ini orang pikir, aduh yang mau daur ulang itu adalah pemulung paling ya Pak ya.
orang-orang yang pengen nyari barang bekas di sungai. Betul. Ternyata ada orang-orang aktivis yang berada di lini sungai benar-benar terjun langsung, dan itu tidak banyak tersorot media karena mereka ini orang-orang seperti beliau ini memang tidak pengen tampil, tetapi kita paksa tampil. Kenapa? Untuk jadi inspirasi agar jangan sampai, janganlah buang sampah sembarangan, bayarlah sama tukang sampah ya, udah nambah rezeki orang gitu kan, antara seperti itu ya Pak. Ya, nilai ekonomisnya bekerja sama dengan berbagai pihak ya Pak ya, untuk mengelola sampah tadi bisa menghasilkan ya. Betul. Dan kemudian menghasilkan di sini bukan hanya dijual per kilo ya, tapi bisa membuat bahan baru ya Pak ya. Betul, jadi material baru. Iya. Nah yang gini, dari tadi saya liatin nih, kamera tolong sorot. Ini dari tadi jadi model sepatu nih. Ini dari saya jatuh cinta lihat sepatu ini karena insolnya ya Pak ya. Ya ini, Wih, ini anti slip. keren, anti slip. Kalau di sungai anti slip. Ini Tebal sekali. ini kayaknya ada pasangan yang cocok bagi saya. Di sini. Ini menarik. Lihat, familiar nggak di bagian belakangnya? Ayo, yang punya sesuatu kendaraan di rumah, ingat nggak di garis-garis lengkung ini apa? Garis-garis seperti ini. Ya, saya tadi agak kurang yakin ini apa. Tapi benar kata Bapak, ini dari ban ya Pak. Jadi salah satu bahannya ya selain Ban yang tadi. dibuang di sungai bisa ya Pak ya? Ini beberapa kali ban mobil yang dari sungai itu diambil, kemudian ada satu kawan kita yang memang secara khusus dia membeli Oh iya? membuat sepatu. Kemudian kainnya adalah kain-kain bekas. Kemudian model permodelan atau apa sih namanya yang mewarnai ini juga ini kain apa sih namanya corduroy, kemudian dalamnya juga sama, kemudian ini kan gelas tadi, jadi dipakai secara ya mudah-mudahan tetap fashionable, secara fungsi banget karena saya aktivitas di sungai, jadi sepatu ini ketika saya clean up atau membersihkan sungai, saya naik kano, sepatu ini nginjek batu yang licin aja, ini kalau untuk ukuran saya ini enak banget, jadi ada traksi yang kuat ketika Ini kuat, ini bisa berapa tahun juga bisa ini. ini udah Ini yang buat siapa nih Pak? Siapa yang buat? oh iya, ada salah satu sahabat saya yang juga mengembangkan secara khusus sepatu ini. Ini tiba-tiba datang gimana? Kaget. Halo. Ini siapa ini namanya? Halo, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Febriansa. Muhammad Febriansa, Biasa dipanggil apa nih? dipanggilnya itu Ebi. Oh, Kakak Ebi. Yes, betul. Nih, Kak Ebi, janjian Kak Ebi yang buat ini. Apa nih? Iya, ini sama sepatu. nih. Oh, ini. Oh, sepatu ya? Iya. Jadi Nah, ini. ini. Oh, ini juga. Iya. Ayo kita biar kayak Brand- gua ya. Iya, jadi model ini. Brandnya apa nih Kak Ebi? Brandnya? Oke, kebetulan nama brandnya adalah Napak Bumi. Wow. Yes, namanya Napak Bumi. Itu tahun berapa tuh mulai dibuat? Kita mulai dari tahun 2020, tapi untuk ngerisetnya itu dari tahun 2015. 2015, 5 tahun ya? Iya. Itu. Ya ampun, itu risetnya kemana aja tuh Kak? Oke, sebelumnya karena saya adalah seorang pejalan, jadi selama Traveling ya, traveler. solo traveling selama 10 tahun. Heeh. Mungkin kesannya sama kayak Pak Adel lah, ngeliat sampah di mana-mana. Apalagi kan seorang pejalan juga. Puyeng banget liatnya Wah, ya. banget. Itu ada ini keresahan kali ya. Iya. Resah. Jiwa Air kita resah. Resah dan gelisah. Iya, sampah. Jadi kepikir, kok Jadi ya? idenya ngapa? Idenya sepatu loh. Mungkin karena relate-nya adalah saya seorang pejalan yang dimana kan Hobi pejalan sepatu, bisa iya. napak ya, selalu napak kemanapun saya berada. Makanya napak bumi. Betul, dan kita punya campaign adalah tinggalkan jejak baik. Jadi saya pengen sebagai seorang Filosofis loh dia. pejalan pengen meninggalkan jejak baik dimanapun kita berada sebenarnya. Itu lewat sepatu tadi. Tunggu Bu Widya. Heeh. Saya akan melanjutkan jejak menapak bumi Iya. Oke. karena saya harus ke sana. Iya. Silahkan lanjutkan diskusi yang menarik ini Heeh. dengan Mas Edi. Nanti Bapak kapan? Oh, nanti ketemu lagi kan anggar dekat. Oh, aduh, deket yang benar. Nggak apa-apa. Tapi lanjut. Lanjut. Aduh, langsung. Langsung. Saya akan lanjutkan menapak bumi seperti yang disampaikan Om Edi. Padahal tadi mau ngobrol bareng loh Pak. Oh, nggak apa-apa. Oh, Nanti kita lanjut lagi. Oh, lagi ada kesibukan. Ya. Ya, makasih Pak ya. Sama-sama. Oh. Lanjut kita ke Kak Ebi. Kak Ebi Napak Bumi ini keren banget. Wah, thank you banget. Udah 4 tahun berarti ya. Ya, sekarang lebih 4 tahun. Pasar kita di mana aja selain Indonesia? Oke, pasar sebenarnya banyak kan itu pasarnya di luar Indonesia. Oh. Ini aku baru masuk Indonesia tuh sekitar 6 bulanan ini.
setelah pindah ke Jakarta. Jadi keluar dulu kita. Yes, betul Oke, banget. ekspor. Oke, jualnya di pertama online atau kita punya ini sendiri? Kebetulan dulu sering traveling, akhirnya ketemu teman-teman traveling, akhirnya aku sering nitip ke teman-teman yang datang ke Indonesia, dia datang ke Indonesia terus aku buatin, dia jual lagi ke negaranya masing-masing. Jadi menggunakan teman sebagai Yes. model berjalan ya. Betul. Ini bagus nih, beli di mana gitu, beli sama Ebi. Nah, Dan buat teman-teman support soal itu ya. Tapi banyak memang orang-orang ekspatriat yang membeli, atau orang-orang memang luar negeri. Orang ya. luar negeri yang datang sama sekali dan Apa segala karena macam. harganya sedikit mahal gitu? Mungkin ya, Berapa range problema harganya? range-nya itu sekitar 750 sampai 1,5. Itu 7,5. yang buat orang banyak bertanya kepada saya, kenapa sih sepatu limbah tuh mahal banget Mahal gitu. banget. Sebenarnya bukan limbahnya yang kita ambil, tapi story-nya, karena di balik napak bumi itu apa ya, ada orang-orang di belakang napak bumi yang kontribusinya banyak banget ya, kayak tadi Pak De Parno yang aktivis lingkungan itu juga kita hargain dan segala macam. Belum lagi pengrajinnya. Ada rezeki orang-orang Betul di banget, belakang betul layar gitu ya, Betul banget. yang ibaratnya dari sejarah awalnya mereka di sini, Yes. perjuangan mereka kita support. Jadi itu, dan ini juga seni ya. Ya. Jadi Ebi mendesain itu sepatunya sendiri. Iya, saya mendesain sepatu masih karena saya bukan basicnya di desainer, jadi ya cuma Basicnya apa dulu? dulu aku anak mesin otomotif. Jauh ya? Banget ya. Kirain mau ngedesain mobil, rupa mendesain sepatu. Tapi itulah kejutan hidup ya. Yes, betul. Kita kadang tahu ya. Kita nggak tahu. Jadi yang paling minat ini dari negara mana biasanya? Biasanya Jerman, Prancis, sama Belanda biasanya. Jerman, Tiga. Prancis. Mereka menyukai apa kalau udah dari riset kan pasti mereka kira-kira kenapa suka sama napak bumi? Oke, yang pertama mungkin karena upcycle ya. Mungkin aku nggak bilang teman-teman Indonesia itu nggak suka dengan barang upcycle, cuman orang luar lebih suka upcycle. Terus dia tidak memperhitungkan tentang harganya, apalagi sepatu ini kan punya value Iya, sebenarnya. menghargai. Betul. Ya. Biasanya dia orang luar itu lihat si cerita atau value-nya, karena sepatu ini punya value, bukan hanya sekedar sepatu aja. Jadi napak bumi itu bilang mengangkat 3 value yang benar-benar melekat di Apa aja napak tuh? bumi. Ya pertama tentang isu lingkungan, Oke. budaya, sama sosial. Oke. Kita ngomongin sepatu ya, nih Yes. sepatunya Ebi nih kita sorot lagi nih. Ini materialnya apa aja ini Ebi? Oke, materialnya ini, atasnya ini kebetulan ini adalah pabrik warehouse-ku sebenarnya. Bahan Jadi semua bakunya bahan di baku itu sini dari semua sini. ya? Dari sini, ini hampir 30% dari sini, 70% aku ada Dropbox. Oke. Kita lagi kerjasama sama coffee shop, karena menurutku coffee shop juga banyak anak muda yang datang ke coffee shop untuk apapun kegiatannya. Jadi aku mau nampilin ngajak anak muda untuk berbagi dengan lingkungan, tapi lewat fashion sebenarnya. Jadi 70% dari workshop Dropbox tadi, 30% dari ya ini sumber alam yang kita punya, limbah-limbahnya kita ambil dari sini semua. Ini bahan bakunya Ebi ya, dari alam langsung ya. Dan ini adalah buangan-buangan kalian ya, ngelempar ban gitu. Kalian Andre, terima kasih. terima Terima kasih kasih. banget sebenarnya. Tapi bukan berarti kita suruh kalian untuk Iya, buang di itu tempat enggak. sampah ya. Tapi ini jadi pola pemikiran udah begini ya. Mungkin di sana yang punya ban, kan, aduh kesel banget nih ngeluarin uang, bannya buang aja, jadi keluar uang apa untuk beli ban baru ya. Padahal barang yang kalian buang itu akan bernilai sekian dolar di tangan orang lain, Iya. terutama di Ebi ya. Jadi sebenarnya jangan mudah-mudah membuang sesuatu ya. Ya sebenarnya kalau kita merawat sampah, sampah juga bakal ngerawat kita sebenarnya. Iya, merawat banget, Tergantung, terutama keuangan kita. Mereka tidak belajar dari para pemulung. Ya, Iya, pemulung itu dengan model karung ngambil sekilo, kan gitu, hidup anak istrinya, ibaratnya kan, nggak ada alasan untuk tidak bekerja atau tidak mendapat pekerjaan. Kita harus menciptakan peluang ya. betul. Harus inovasi ya. Iya, Ebi menciptakan peluang untuk dia tidak mau bekerja sama orang lain, justru menjadi bos untuk beberapa karyawan, Kita ada kurang lebih ada 6 orang. 6 ya. Itu bagian apa aja? Untuk yang produksinya itu sekitar ada 3. Tiga Jadi orang. kita kerjasama sama, kebetulan produksinya di Bogor juga. Iya. Jadi kita mau bikin produk di Bogor ini, bahan baku dari Sungai Ciliwung yang ada di Bogor, pengrajin juga ada di Bogor. Kebetulan ada di daerah desa Ciapus, yang di Gunung Oke, Salak ya. dari Gunung Salak, iya. Jadi mereka warga daerah Ciapus itu diberdayakan untuk Iya, karena ada campaign juga sih untuk teman-teman desa. Jadi Napak Bumi juga konsen gimana caranya teman-teman desa anak muda ini nih bangkit. nggak ya. perlu keluar ke desa, Iya. keluar dari desanya. Kita kasih nih
bisnis Betul. project nih, jahit nih, udah ya usah jauh-jauh. Jadi kita bayar 2-3 kali lipat ke pengrajinnya. Iya. Ya udah, kita bangun desanya bareng-bareng. Kamu gak usah pergi keluar Gak usah kota besar lah merantau, ibarat. mau kerja di pabrik sepatu gitu, udah kamu jadi sini pabrik sepatu, jadi pengusaha mitra Betul. ya, Iya. jadi mitra. Dan kelebihannya adalah, oke, kita mau bicara suka dan duka nih ya, biar selama 4 tahun ya ini ya, 4 tahun ya, riset kan 5 tahun ya, 4 tahun ini jatuh bangunnya di posisi seperti apa, di kondisi seperti apa gitu. Yang paling sering dianggap orang gila ya. Karena apa ya? Karena orang nggak punya ekspektasi dari Nyitanya ban gitu. dari limbah ban sama kain-kain terus dijadikan sepatu tuh dianggap kayak orang gila. Misalnya kayak mustahil lah untuk Epi tidak ngapain sih sampah jadikan gitu sepatu. ya. Itu satu. Terus kedua ya mungkin ya itu tadi saya bilang kenapa limbah ini kok bisa mahal kayak gitu. Oke. Itu yang masih orang bertanya-tanya, orang sampah kok bisa mahal banget. Jadi orang banyak yang masih belum aware dengan itu sebenarnya. Ya itu dilewatin dengan ya nikmatin aja lah Sabar ya. ya. Karena orang tuh belum masuk, pemikiran Betul. begitu belum masuk, belum luas wawasannya. Jadi kita seakan sendirian dan seakan berbeda Ya. dan seakan aneh gitu bagi orang lain. Padahal sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru untuk di belahan dunia yang lain. Iya. Iya benar kan? Ya, udah ada sih. Iya. Nah, Ebi tadi karena senang jalan-jalan, membuat ini gitu kan. Pastinya kemudian setelah 4 tahun tadi pasti ada untung ruginya. Kok pasti tuh gitu. Pernah nggak ngalamin hal tersedihnya apa gitu? Tersedihnya itu kalau apa ya, si brandku ini dianggap ya jelek lah dan segala macam. Itu kan hal yang biasa, sebenarnya hal yang biasa juga, tapi itu jadi motivasi untuk iya. lebih bisa inovasi lagi sebenarnya. Mungkin ya karena tadi basicku juga bukan desainer atau bisnis tadi, ini sebenarnya adalah campaign. Campaignku adalah untuk mengajak teman-teman di luar sana yang untuk ngajak lingkungan, tapi aku harus peduli dengan dapurnya mereka. Iya. Tadi itu ya ya dianggap jelek lah, dianggap tidak bagus dan segala macam. Underestimate deh ya, dengan apalagi namanya Indonesia banget, napak bumi Iya, napak gitu. bumi. Aduh, gitu orang yang gila-gila merek brand luar kali ya, menganggapnya sebelah mata tuh kayak bajak laut ya, pasti apaan sih Ebi buat itu. Saya malu kalau malu ini bisa berapa tahun nih dipakai kira-kira? Aku yang sebelumnya itu sampai 5 tahun. Jadi pemakaiannya dengan aku sengaja dikotorin, kayak misalkan saat main di laut, di sungai, di gunung Riset itu aku tadi ya, pakai semua, aku pakai terus-terusan. uji coba produk, oke. Itu- Trial and error tadi ya. Iya. Ternyata 5 Durable-nya tahun. 5 tahun. Air laut kuat. Kalau api ya iyalah, ini kan Ya, ini kan ban ban ya. Kecuali kalau Ebi tiba-tiba buat dari besi berat ya, Bu Wah, ya. satu kuda kalau itu ya. Iya, satu kuda. Nah, ini udah sangat kuat. Ini tebal berapa inci itu? Ini kurang lebih sekitar 5 deh. 5. Nah, 5. Bisa pernah nggak buat lebih tebal lagi? Nggak pernah. sebenarnya ini standarnya sih. Oh, Ini kalau udah. misalkan mau custom bisa aja. Oh, ya model kan? Biasa kan cewek ciwi-ciwi biasanya kan Kan pakai ada yang hak yang, tinggi. hak yang tebal itu. Kalau ini Oh. standar umum sepatu aja sebenarnya. Pernah ini nggak apa kita fashion show gitu? Oh, ini Napak Bumi lagi sebenarnya lagi di apa ya? Lagi di posisi senang sih ya. Oh ya? Karena udah akhirnya sering promosi di daerah Jakarta untuk promosi Oke. sepatu ini dan awareness juga. Akhirnya udah mulai banyak orang-orang yang kepo dengan Napak Bumi. Akhirnya sering dipanggil podcast, sering dipanggil Fashion show fashion juga. show juga. Oh, Besok oke. kita ada fashion show di Jogja dan segala macam. Oh, udah keliling Indonesia ya. Pokoknya udah rame dan sebenarnya memang gaunnya udah ada ya. 4 tahun udah luar biasa loh. Ya, mungkin ini udah waktunya break even point ya. EBP udah balik modal. Oh, belum sih ya. Belum ya. Belum. Heeh. Karena yang aku pikir bukan balik modal, tapi ya dikenal dulu deh Dikenal sama dulu. apa ya, nama edukasi tentang Iya, sepatu ini. bermanfaat dulu bagi orang banyak. Kalau saya bilang nih sudah BEP ya ini, terutama kepada diri kita ya. Iya. Memang keinginan kita tadi. Lebih senang sih Iya, ya. orang senang kita senang, ngasih orang apa kerjaan kita senang gitu. Kalau background keluarganya Ebi itu dari mana? Kalau kalau bokap itu, kalau ayah itu dia jualan tahu sekarang di Jakarta. Produksi tahu. No, cuman jualan aja. Jualan tahu susu apa tahu apa? Tahu susu, tahu Bandung. Tahu Bandung. Ah. Kalau mama? Kalau mama itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Saudara ada berapa tuh? Kita anak mata wayang ya. Oh, semata wayang, juragan tahu. Masih single? Masih single. Single. Usia berapa Kak Ebi? Sekarang 31. 31 tahun. Pertama kali lihat Kak Ebi tadi sekilas ya, Yes. itu fashionable banget ya. Wah, thank you. Itu keren gitu gayanya tuh. Nyentrik Iya, ya, ada aneh ya. nggak ada matinya. Artinya apa? Dia punya style sendiri.
dia nggak niru orang lain. Jadi dia punya style sendiri dan itu membuatnya berbeda. Nah, mungkin itulah kenapa dia berani untuk mengeluarkan Napa Si brand, Tilas karena dia bisa Napa membranding Bumi. dirinya sendiri, udah bisa membuat ciri untuk dirinya sendiri. Nah, itu. Jadi kalau bagi kalian yang ingin meragukan Napa Tilas, Napa Napa Bumi. Bumi. Aduh, udah ini lagi ya. Napa Bumi, Napa Tilas, Napa Bumi ini hampir keserempet namanya. Jangan underestimate dengan produk asli Indonesia, terutama ini perjuangannya luar biasa dari para pahlawan sungai, Iya, teman-teman. ya kayak lingkungan. Pak Ade dan kawan-kawan ya, yang berusaha agar sungai kita bersih dari sampah-sampah yang kita buang, ya kita buang. Saya nggak mau nyalain orang lain ya, kita juga buang tanpa kita sadari Iya, mungkin betul, ya betul. dari selokan kita kan ngalirnya juga ke sana, mungkinnya kita nggak tahu ya bahwa ini berhak bersih ya. Jadi kemudian perjuangan dari pahlawan ini, pahlawan sungai yang tidak ada gajinya ini ya, diliriklah oleh Kak Ebi ya. Ebi melihat peluang di situ. Wah, banyak ban bekas, ya kan? Kemudian juga bertemu mungkin dari pabrik-pabrik ya, potongan-potongan kain. Iya, karena kita ngambil juga dari home industry dan segala macam itu kita kumpulin. Home industry yang kecil ya, ya perumahan, jejak spray, potong-potong kain-kain, pakaian-pakaian, baju-baju itu digandeng sama Ebi juga. Jadi namanya bukan sampah ya, untuk yang sebenarnya jadi limbah ya, sampah juga maksudnya, tapi limbah home industry, limbah sungai dikawinkan jadi produksi Napa Yang Bumi. keren lah ya. Iya, jadi jangan sampai ada menghina atau apa ya, yang orang-orang seperti Ebi ya, itu perlu disupport ya. Iya, bila perlu kalian bekerja sama dengan dia ya. Ayo Bi, aku lagi fashion show nih gitu, lagi ada acara ini, ya promoting Wah, dong. open banget tuh, iya. open collaboration ya. Iya, jadi kita berkah sama-sama membangun menggandeng Iya, banyak orang harus. Karena bersinergi ya. kalau kerja sendiri juga di lingkungan juga susah juga sebenarnya. Capek. Dengan Nih, melawan 270 orang ya, terus kita kerja sendiri tuh susah banget. Susah Makanya kita banget. sebenarnya butuh kolaborasi sih Iya. sebenarnya. Bersinergi ya, Iya. untuk Indonesia lebih baik ke depannya. Nah, ini kalau di dolar berapa tuh range-nya? Berarti kurang lebih sekitar 450 ya. $450 ya. Jerman apa tadi? Jerman, Belanda, Prancis. Jerman, Belanda, Prancis sudah tembus ya. Amerika juga Oh, belum. belum. Paling 1-2. Tapi belum ya. paling banyak itu Jerman Ya. ya, Belanda dan Prancis ya. Itu pasar yang udah Yang terlihat lumayan. ya, udah sebenarnya udah terbuka ya. Tinggal Sebenarnya akses goalnya maksudnya. sih pengen Indonesia yang make. Justru harapannya itu Teman-teman Indonesia yang harus bangga dipakai dulu dong sebenarnya. kita ya, Karena bangga dulu. kalau luar kan udah biasa banget ya. Ada So- ikannya. Ada ikannya. Udah biasa banget kalau luar memakai produk upcycle, recycle segala macam. Aku pengen goalsnya adalah ya orang Indonesia dulu nih yang aku lebih bangga orang Indonesia yang make sebenarnya. Itu rasanya kayaknya aduh, Wah, keluargaku betul. sendiri ya orang yang menghargai aku ya. Kan sekarang ini lagi tren lagi nih thrifting ya. Iya. Orang bisa beli sampai 1 juta loh, Iya, sepatu brand luar bekas orang. Ini baru ya, maksudnya Ini karena baru, recycle aja upcycle, gitu. ya. Barang-barang itu dibuat oleh orang asli Indonesia, saudara kita sendiri. Mestinya lebih bangga beli ini daripada thrifting. Iya. Ya diharapkan. Iya, berjalan di sini doanya banyak ya Allah, doanya para pahlawan sungai yang ngambilin sungai, doanya para pemulung yang ngumpulin ya, doanya orang-orang yang bekerja menjahit ya, menjahit Ya, untuk hasil penjualan juga bisa hasil sumbangkan penjualan lagi. ya, sellernya Ya. ya, dan orang-orang yang memang berkaitan di masalah lingkungan hidup ya. Nah, jadi nggak ada alasan untuk membenci Napa Bumi atau produk-produk lainnya yang dihasilkan dari limbah apapun itu. Ya. Dan terutama ya limbah sungai yang seperti kita bahas saat ini. Nah, kita lagi ngobrol ada ikan, bayangin ikan aja setuju. Ya, setuju katanya kan. Memang mungkin ini adalah doa ya. Mungkin Kita mendukung nih kayaknya ya. Iya, mungkin begini, saat ini kan Ebi masih bisa diajak ngobrol ya, lagi di sungai, tiba-tiba datang kita ajak ngobrol, mau ya. Nanti someday, aduh dia udah di Prancis loh, di Paris loh, susah kita, Paris Fashion Week, aduh gimana ngajak ngobrolnya ya, susah kita kalau nggak ada link masuk ke situ ya. Kalau kalian udah duluan beli Napa Bumi, kalau Napa Bumi udah gaungnya udah iya. susah, udah harganya udah mehong say. Kalau sekarang mumpung masih ya ratusan ribu ya, daripada beli thrifting bekas siapa juga di luar negeri sana, karena gila-gila branded tadi. Ya.
gira-gira barang lebih luar. suka Heeh. brand-brand besar ya Iya, dibanding memang brand baru kita ya. harus merubah mindset orang Betul seperti sih. itu. Dia bergaya, merasa prestisius dengan merek. Karena apa? Dia tidak punya ciri kayak Ebi. Berani menciptakan gaya sendiri, brand sendiri. Nah, kan kalau orang tuh ngelihat orang keren, dia pengen ikut. Ya. Yang mereka tiru nih karena kita kelamaan dijajah nih sama Belanda apa gimana nih. Jadi senang banget lihat orang bule gitu kan. Waduh, orang bule pakai itu. Wah, keren Oh. kayaknya. Turun, bekasan, lungsuran orang bule, kita beli jutaan. Dan itu banyak pembelinya. Itu bikin sedih. Iya. Sementara kita banyak produsen sepatu, terutama di Bogor itu sedih loh nasibnya. Boy, Bogor banyak banyak Iya, banget persaingannya itu produksinya. susah lagi begini nih bisnis itu. Makanya kita Orang- angkat banget nih Iya, itu harus produksi di dibantu. Bogor. Nanti kan kalau karyawan banyak, kalau keluarga kita juga itu yang nanti yang kerja di sana makmur berjamaah kan enak gitu. Tuh. Sama aku Jadi- juga mau ngajak anak-anak muda sebenarnya Ya, itu. untuk peduli lagi dengan lingkungan Memang karena kan perlu. tapi lewat fashion. Karena kan fashion juga menyumbang emisi gas karbon untuk perubahan iklim sebenarnya nggak cuma plastik, Iya. cuma makanan, tapi fashion yang kita pakai ini juga kalau berakhir di TPA juga bakal menyumbang emisi gas karbon. Makanya mengajak teman-teman muda untuk ya peduli lagi dengan lingkungan. Tapi lewat kita bisa bergaya juga. Gitu. Iya, jadi tidak ketinggalan ya untuk menjadi diri sendiri. Iya. Untuk style yang keren atau gimana dan tidak kehilangan kemudaannya. Ya, Ya, betul. udah tetap ini aja maksudnya tetap berkarya sesuai apa yang kita mau, sesuai minat Ya. kita. Tetapi itu lingkungan, perhatikan masyarakat kita, perjuangkan. Nah, itu luar biasa banget. Ebi udah, Harus. waduh, ini pemerintah mestinya dilirik Wow, ini, dikasih ya. support, dikasih penghargaan. Anak-anak muda seperti ini harus jadi inspirator terbesar ya. Ya, kalau yang dimajukan di media adalah sensasi ya, hanya viral untuk hal-hal konyol, itu sedih kita. Kenapa? Karena memang jadi anak-anak nanti menirunya nggak beres. Betul. Kalau Contohkan seperti yang enggak gitu ya. betul, Ebi malah senang kalau bisa menjadi semacam buat adik-adik yang lain ya, untuk mentor. Iya, mungkin ada investor yang mungkin bisa membuka program workshop. Ebi bisa ngajarin adik-adik putus sekolah. Oh iya, kok kebetulan juga kemarin tuh didatengin dari orang luar sekitar 50 bule itu dari Australia, mahasiswi kebanyakan. Itu kita datangin ke Sungai Ciliwung. Oke. Clean up di Sungai Ciliwung, terus kita bawa langsung ke workshopnya Napak Bumi. Jadi kita ngasih tahu ke teman-teman juga di sini bisa belajar mulai dari cari limbah dan segala macam kita clean up. Hasilnya apa sih yang kita clean up ini? Apakah berada di TPA lagi atau kita ubah menjadi produk? Ya itu kita bawa teman-teman asing itu dari Australia 50 bule itu clean up di Sungai Ciliwung seharian. Terus langsung kita bawa ke workshop Napak Bumi. Jadi memang Jadi dari hulu ke hilir tuh. Iya, dari nol ya. Betul. Dari awal dia tahu banget perjuangan sepatu ini kotor-kotor dulu, kemudian dia ikut memproduksi ya, belajar di situ. Apa komentar mereka? Gila, satu gila. Terus yang kedua, ya dia di luar ekspektasi dia untuk bisa dijadikan barang yang menurut dia oke banget dan enak untuk dipakainya. Kesannya sih positif semua sih, alhamdulillah. Hal baru bagi mereka dan hal yang luar biasa untuk dipelajari ya. Betul. Oke. Nah, begini, udah ada pihak-pihak untuk mengajak kerjasama? Sejauh ini. Apa Ebi masih berjalan? Aku masih berjalan sendiri karena ya? kebetulan kan masih independen ya, Iya. masih belum ada legalitas untuk PT dan segala macam, jadi masih perorangan. Paling yang ngajak kerjasama ya adalah komunitas. Kalau komunitas itu ya kalau mau kerjasama ya sebenarnya tadi yang aku bilang kita nggak bisa sendirian sebenarnya. Aku butuh wadah untuk kolaborasi juga sebenarnya untuk ya menularkan mungkin di daerah-daerah juga bisa dari hasil sungainya mereka di daerah mana jadikan sepatu juga atau produk-produk lainnya. Jadi pengen jadi sebenarnya Ciliwung ini aku pengen jadiin prototipenya sih sebenarnya, percontohan untuk awal ya. sebenarnya kalau kita ngomongin sungai kan udah kotor, udah nggak ada sungai di Indonesia yang bersih ya. Nggak ada. Itu nggak ada sebenarnya, makanya Ciliwung kita jadikan percontohan untuk dari clean up kita hasilkan produk. Jadi nggak cuma dari sungai terus kita pindahkan ke TPA, itu kan sama aja menumpuk di TPA sebenarnya. Iya, memindahkan aja namanya itu. Kita harus punya produk nih dari hasil clean up ini. Nah jadi kebanyakan juga teman-teman yang clean up pengennya juga dia melakukan dari hati, bukan sekedar ya tadi sosmed. Terus ayo saya ambil sampah di sungai krek gitu ya. Tapi harus dilakukan dari hati banget nih.
tahu tujuannya dia. Dan continue ya. Betul, dan terus sustainable terus nih. Jangan sampai putus gitu loh. Sayang banget kalau putus soalnya. Iya. Euforianya sih oke banget sebenarnya. Cuman ya itu kalau itu disayangkan adalah takutnya cuman untuk ajang sosial media aja. Itu yang sangat-sangat disayangkan sebenarnya. Ya banyak kan orang cuma ya pengen terlihat ya, Ya. terlihat. Nah itu yang parah, yang menurut kita sia-sia. Betul. Iya. Nah ngomong-ngomong soal Pak Bumi, budgetnya pertama permodalan berapa sih kira-kira? Oke, sebenarnya kalau modal tadi kita ngomongin sempat dari Iya. yang kita Dari punya ini ini. alam ya. Masih ada dong dari dompet pribadi. Untuk bahan baku kita nol banget sebenarnya. Iya. Jadi ya sebenarnya aku kaya tuh, aku bisa ya belum kaya ya, tapi aku bisa kaya tuh karena alam kita sebenarnya. Alam, Limbah-limbah yang kita punya ini adalah sumber kekayaan yang aku bisa dapatkan gitu loh. Aku tadi satu nggak beli bahan baku. Iya. Ya, apa? Dan letisnya apa? Denimnya, outsole-nya. Paling biaya produksi ya. Dan paling aku itu biaya produksi, makanya aku bisa bayar mahal untuk produksi karena aku nggak beli bahan. Makanya aku alokasikan ke tadi teman-teman muda yang ada di desa. Aku bayar 2 kali lipat dan sebagainya. Agar apa? Agar mereka juga mau Dan mau mengerjakan sampah. dan bener-bener istiqomah ya. Hari ini misalnya kualitasnya bagus, jangan-jangan besok udah banyak tiba-tiba sendal lepas, bisa apa sih jahitan lepas. Semoga ini memang mereka tetap bagus karena kedepannya untuk mereka. Mungkin mereka bisa buat pabrikan di sana. Iya, itulah salah satu kampanye kita benar-benar mau buka percontohan di Bogor ini, khususnya tadi di produksi itu pengen bikin satu mungkin di pabrik kecil lah. Oke. Karena semakin hari menurutku pengrajinku lebih bagus nih bikinnya. Iya, dia Itu terlatih dia. loh, terlatih itu. Dan ternyata satu visi yang tadinya dianggap gila, pas aku datang ke rumah ada satu pengrajin yang Bersedia mau. bersedia untuk dia bilangnya tidak bilangnya oke aku bisa, tapi dia bilang Mas saya masih mau belajar tapi saya terima dulu. Makin hari itu jauh lebih bagus lagi di produksi. Jadi bahkan pengrajin pun menolak Ebi. Nah, iya. Bayangin loh perjuangan dia, dianggap orang gila. Tapi memang kita harus gila untuk menjadi sesuatu. Harus, Benar. harus. Harus bisnis tuh berani gila loh memang. Berani mati, berani malu ya. Betul. Berani keluar duit, tenaga ya. Harus keluar dari zona nyaman itu sih Iya, sebenarnya. berani rugi ya. Jadi maksudnya di sini adalah keberanian ya. Iya. Nah, keberanian mengolah sesuatu yang mungkin tidak bernilai bagi orang lain, tetapi di mata kita ini peluang. Ya, termasuk Nah. juga tadi pengrajin juga. Dia bilang juga semua Itu contoh ya. pengrajin banyak banget nih pengrajin sepatu Apa bertahun-tahun. sih ini kali ya? Tapi belum tentu bisa mengerjakan Ya. sepatu ini. Nah, akhirnya ada nemu satu tadi pengrajin, Saya coba katanya. dia coba dan malah menimbulkan Namanya siapa? itu namanya Kang Wahab dan Kang Dayat. Kang Wahab, Kang Dayat dari Ciapus ya? Iya, dia Wah, Ciapus. Jadi iya. dia sekarang kalau dia ngeliat sampah itu udah diambil lagi sama dia. Jadi lapak bumi bisa menularkan lingkungan tadi. Oke. Jadi ya rasa kecintaan dia untuk lingkungan, setiap dia ngeliat sampah limbah dan segala macam diambil sama dia sekarang. Memberi pengajaran yang Betul. luar biasa. Oke. Nah ini Makanya kalau segar banget ya. ini luar biasa nih, kayaknya disupport dari sungai, dari anginnya. Ini banyak banget yang pengen kita tanya lagi. Evi, apa yang menurut Evi paling Evi butuhkan saat ini? Apa ya, sekarang itu tadi kolaborator pertama, yang kedua mungkin karena aku butuh ya aku modal nggak ada sebenarnya, jadi mengandalkan hasil penjualan segala macam. Sedangkan modal kan lebih besar ya, mungkin yang dibutuhkan adalah modal untuk Investor ya? investor untuk bisa Kedepannya. kedepannya untuk bisa produksi lebih banyak lagi mungkin. Terus pengrajin juga malah makin seneng karena kan sekarang masih 1-2 orderannya kan, pengrajin masih ya aku kasih pengrajinnya aja sekarang. Iya. Kalau kita bisa produksi sehari 10-20 Udah banyak pengrajin yang itu terlibat. pengrajinnya malah senang banget sebenarnya. Mungkin udah kanan Bukan kiri buat udah aku kerja doang ya, juga, tapi iya. buat pengrajinku sebenarnya. Wilayah itu mungkin wilayah-wilayah lain juga nanti kemudian ya kita buat Ya. di daerah sungai-sungai yang lain kan gitu. Kalau andai kata misalnya orang kita kan nggak semua dari sungai itu ada orang antar ban itu diterima juga. Iya, jadi kita nggak cuma dari sungai aja sebenarnya. Kadang kalau ada yang datang ke rumah untuk ngirim barang itu aku terima juga. Terus kadang kalau ada ban-ban bekas di jalanan tuh yang tidak bertuan, itu aku ambilin juga soalnya. Ya Allah, udah ngambilin sampah di jalanan, Ya. terus bantu orang yang kesulitan uang bawa ban bekas ditampung sama Evi. Ya, Ya. jadi memang kita ya itu berguna banget Betul, ya kita betul. itu berguna. Jadi sisi kehidupan kita menghasilkan, kita tergunakan ya, meraih keberkahan. Aduh, ayo dong kayak Evi. Masih muda,
udah jangan banyakkan sedih terus ya, jangan banyakkan ngeluh-ngeluh ya. Pasti kalau dalam hidup pasti ada sedih-sedihnya. Pasti namanya hidup ya. Iya, pastinya pasti ada ya, pasti ada yang namanya tidak selalu jalurnya nyaman. Ya, anggaplah itu iya. kehidupan. Orang menghina juga kadang kalau kita pikir itu bukan hanya ujian ya, bukan hanya cobaan, itu tadi motivasi sebenarnya. Kalau aku tidak ambil hati, tapi lebih dijadikan pelajaran, aku bisa lebih berkembang lagi. Aku sebenarnya terima kasih dengan teman-teman yang tadi bilang jelek dan segala macam. Akhirnya sekarang bisa kebangun. Bangun karakterku jadi aku bisa buktikan nih sebenarnya. Terima kasih gitu. Malah kita itu sebenarnya orang-orang yang terlihat membenci kita itu adalah pemuja yang tertunda. Betul sih. Iya, sebenarnya dia pengen seperti kita tapi tidak bisa, dan mungkin suatu saat dia akan mengagumi kita. Jadi kita tidak perlu ambil pusing yang begitu, maju terus Ebi, kita support ya. Amin. Semoga someday ngobrolnya bukan di sungai lagi ya. Tiba-tiba kita di Paris Fashion Week atau di mana deh ya, betul, ngobrol-ngobrolnya. Ebi udah ketemu, bagaimana bisnis? Aduh, saya buka di Milan sekarang. Wow, ya, amin. Ya di New York ya, amin. Atau di Singapura ada nambah lagi 2 misalnya. Aduh, ya Asia dulu dah. Asia dikuasai, Indonesia dulu dikuasai. Ya. Bukan berarti menguasai apa, maksudnya ini bangsa pasar kita luas, banyak karyawan nanti. Nggak orang jauh-jauh, biar orang luar yang beli, tapi yang sejahtera kita. Ini kebalik, kita belanja di luar, kita belum sejahtera, boro-boro tetangga kita sendiri juga masih ngutang lagi beli sepatu branded di luar. Mending beli punya si Epi ya, mungkin banyak lebih berkah karena itu banyak doa dari orang-orang yang dibalikin apa pun tadi ya. Iya, karena juga uangnya buat ini ya, buat kesejahteraan sungai. Iya, kita kan menjaga alam juga sebenarnya. Itu lewat tadi. Bener. Wah, udah mulai hujan ini Epi. Ya. Kita akhiri? Iya, kita akhiri. Sayang banget ini hujan ya, tapi berkah luar biasa bagi seorang Epi. Kita mendoakan selalu ya. Sampai kita ngobrol lagi. Boleh. Yang lebih seru. Ya bagi kalian yang pengen penasaran banget tentang kisahnya Epi, misalnya mau buat apa selanjutnya atau ya misalnya kita silakan hubungi di mana? Oke, kalian bisa ceknya di Instagram, itu adalah napak.bhumi, napak.bumi. Jadi itu ada kalian juga bisa beli cuma di Instagram doang karena kita tidak ada di offline dan online store kita belum ada. Jadi adanya cuma di sosial medianya, itu ada di tadi napak.bumi, BHUMI. Ya, bumi tulisan Sanskerta pakai BHUMI ya. Luar biasa sekali ngobrolnya kita hari ini di sungai yang udah mulai gerimis, keren banget ya memang di alamnya. Ebi, terima kasih buat sungai dulu dong. Thank you sungai. Terima kasih karena sungai sudah memberikan sayang kehidupan. ya. Sehat-sehat selalu, semoga semakin bersih ya. Itu masih banyak sampah, kasihan sekali. Jangan buang sungai lagi, jangan buang sampah di sungai lagi ya. Kasihan gitu ya. Meskipun nanti si Ebi jadi kaya gitu kan. Harus jaga ya, harus jaga barang-barang. Iya, yang punya ban bekas ajak obrol Ebi ya. Terima kasih sekali lagi Ebi ya, sehat selalu, semakin berkah, sukses selalu ya. Ibu juga. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya demikianlah dialog Media Widya Indonesia hari ini. Semoga bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.